Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustadzah Tari. Di video kali ini Ustadzah akan mengulas tentang materi bahasa Indonesia pada tematik 3, yaitu tema tokoh dan penemuan. Sebelum kita belajar bersama-sama, Ustadzah mau menyapa anak-anak yang sedang menonton video ini dari rumah ya. Tapi Ustadzah minta anak-anak untuk menjawabnya juga dengan semangat, dengan lantang. Siap? Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SDIT Darul Mutakin sukses. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, hebat-hebat sekali anak solih-solihah kelas 6 ini ya. Nah, sebelum kita belajar, Ustadzah juga mau mengecek kehadiran anak-anak. Nah, bagaimana caranya mengecek kehadiran? Ustadzah ingin anak-anak yang sedang menonton video ini menulis di kolom komentar di bawah ini, yaitu dengan cara menulis nama, kelas, kemudian tulis hadir. Contohnya begini, Syifa Az-Zahra, kelas 6B, hadir. Gitu ya. Baiklah, Ustadzah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solih-solihah, pada pertemuan minggu lalu dan minggu lalunya lagi kita sudah belajar tentang tematik 3 pada tema tokoh dan penemuan. Nah, hari ini kita akan mengulas bersama-sama tentang materi bahasa Indonesia yang ada pada tematik 3, tokoh dan penemuan. Kira-kira anak solih-solihah kelas 6 masih ingat tidak ya apa itu teks eksplanasi ilmiah? Nah, Ustadzah punya kawan namanya Haura. Coba Ustadzah tanya Haura dulu ya. Hai Haura. Halo Ustadzah. Haura, Ustadzah mau tanya, Haura ingat tidak apa sih teks eksplanasi ilmiah? Ingat dong Coba Ustadzah. apa Haura? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Wah, hebat sekali ya. Kalau Haura saja ingat, pasti anak-anak solih-solihah kelas 6 juga ingat apa itu teks eksplanasi ilmiah. Contoh teks eksplanasi ilmiah biasanya dapat kita jumpai di museum. Terkadang ada suatu benda di museum, kemudian di sampingnya ada tulisan. Di sampingnya itulah yang dinamakan teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks eksplanasi ilmiah juga mempunyai ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah? Ciri-ciri dari teks eksplanasi ilmiah adalah: yang pertama, ciri-cirinya adalah teks eksplanasi ilmiah ditulis berdasarkan fakta. Jadi tidak ada opini atau pendapat dari penulis. Maka teks eksplanasi ilmiah adalah bersifat faktual. Kemudian ciri yang kedua adalah topik yang dibahas di dalam teks eksplanasi ilmiah adalah berdasarkan fenomena yang berupa ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah atau sains. Dan ciri yang ketiga adalah teks eksplanasi ilmiah bersifat informatif. Apa itu informatif? Informatif adalah teksnya berusaha untuk memberikan informasi kepada pembaca yang sedang membaca teks tersebut. Ciri yang keempat adalah struktur dari teks eksplanasi ilmiah, yaitu terdiri atas 3. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deretan penjelas, dan yang ketiga, kesimpulan. Kemudian ciri yang terakhir yaitu pada teks eksplanasi ilmiah biasanya kita sering jumpai kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita sudah tahu anak-anak bahwa pada teks eksplanasi ilmiah itu ada 3 struktur yang membangun. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deretan penjelas, dan yang ketiga, kesimpulan. Tapi anak-anak masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, dan kesimpulan? Ustadzah mau tanya Haura lagi saja ya. Coba Haura masih ingat tidak apa sih pernyataan umum itu? Pernyataan umum berfungsi sebagai pembuka dan berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Haura keren sekali. Kalau deretan penjelas apa Haura? Deretan penjelas merupakan bagian isi atau inti yang memuat uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian
kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Hebat. Kalau kesimpulan apa? Kesimpulan biasanya terdapat di akhir teks dan berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas sebelumnya. Wah, Haura memang keren, seperti anak soli-soliha kelas 6. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana strukturnya, kita juga harus tahu bagaimana cara mencari informasi yang ada di dalam suatu paragraf di teks eksplanasi ilmiah. Nah, cara mencari informasi pada teks eksplanasi ilmiah, kita cukup mencarinya di ide pokok atau gagasan utama. Maka, informasi dari teks eksplanasi ilmiah bisa kita dapatkan pada kalimat utama di suatu paragraf tersebut. Suatu contoh, coba dibuka buku tematik halaman 84. Kita baca bersama-sama yang nomor 2. Kemajuan sarana transportasi juga mengubah pola konsumsi masyarakat. Saat ini, kebutuhan masyarakat juga berasal dari luar negeri. Barang-barang impor didatangkan menggunakan kapal peti kemas yang dapat mengangkut barang hingga ratusan ton. Kemudahan proses pendistribusian barang dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat merasa dapat memperoleh kebutuhan dengan mudah. Akibatnya, perilaku konsumtif meningkat hingga terjadi pemborosan. Anak-anak, pada buku tematik halaman 84 nomor 2 itu dapat kita ketahui bahwa di paragraf tersebut ide pokoknya terletak pada kalimat yang pertama. Maka paragraf tersebut adalah paragraf deduktif, pintar. Nah, maka informasi dari teks eksplanasi ilmiah tersebut adalah kemajuan sarana transportasi mengubah pola konsumsi masyarakat. Gitu ya. Dalam suatu paragraf teks eksplanasi ilmiah tentunya harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Nah, sekarang kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri dari kalimat efektif itu. Nah, ciri dari kalimat efektif yang pertama adalah mempunyai subjek dan predikat. Dalam suatu kalimat itu minimal harus memiliki 2 unsur, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Contohnya, kemarin Sofia di mall. Pada kalimat ini tidaklah efektif karena tidak jelas manakah yang unsur predikat, sehingga harus dibetulkan menjadi kemarin Sofia pergi ke mall. Maka jelas kata pergi menduduki unsur predikat. Ciri yang kedua yaitu disusun berdasarkan urutan kalimat yang tepat atau yang benar. Kemudian ciri yang ketiga adalah menggunakan kata baku. Dan ciri yang keempat yaitu menggunakan kalimat yang tidak bertele-tele. Contohnya, Neza belajar demi untuk ujian. Kata demi dan untuk memiliki arti yang sama, sehingga harus kita efektifkan menjadi Neza belajar untuk ujian, atau kebalikannya salah satunya saja, Neza belajar demi ujian. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Dalam teks eksplanasi ilmiah, selain harus memperhatikan ciri-ciri kalimat efektifnya, juga harus memperhatikan penggunaan tanda bacanya, misalkan. Nah, untuk mengetahui bagaimana tanda baca yang baik dan benar, maka juga harus melihat PUEB atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Juga harus melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita berlatih mencari kata tidak baku pada suatu teks. Silahkan dibuka buku tematik 6C halaman 84. Nomor 1. Pada baris pertama ada satu kata yang seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital, yaitu ada pada kata presiden.
Kemudian pada baris yang ada kata yang tidak baku. Yang pertama yaitu kata ilmuwan dan yang kedua adalah kata profesor. Pada kata ilmuwan seharusnya ada huruf W di tengahnya. Kemudian pada kata profesor seharusnya huruf S-nya hanya satu saja. Dan pada baris yang keempat ada kesalahan atau ada kata yang tidak baku pada kata teknologi. Seharusnya adalah teknologi menggunakan huruf K di tengahnya, bukan huruf H. Anak-anak sudah tahu ya sekarang tentang bagaimana itu teks eksplanasi ilmiah? Nah, silahkan untuk belajar dari tematik 1 sampai tematik 3 atau tema A sampai tema C untuk persiapan PTS minggu depan. Ustazah harap semuanya belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Ustazah ucapkan terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.